Halo semuanya, langsung aja kita bedah salah satu misteri sejarah yang paling mendebarkan. Analisis materi kita kali ini bukan sekedar cerita dongeng masa lalu ya, ini adalah contoh brilian dari manajemen krisis dan kejeniusan ngebaca masa depan yang diambil langsung dari catatan sejarah. Bayangin sesi kita hari ini tuh kayak kisah investigasi true crime dari zaman kuno, di mana sebuah petunjuk yang benar-benar nggak masuk akal ternyata memegang kunci keselamatan seluruh peradaban dari kepunahan. Kita bakal lihat bagaimana sebuah mimpi yang super aneh bisa dipecahkan kodenya dan diubah jadi cetak biru strategi bertahan hidup. Bisa dibilang, ini adalah rencana makroekonomi paling jenius dalam sejarah. Jadi siapkan fokus kalian, karena pelajaran dari masa lalu ini punya resonansi yang kuat banget buat cara kita ngadepin risiko di zaman sekarang. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Coba bayangin Anda adalah penguasa absolut paling berkuasa di dunia saat itu, Raja Mesir. Anda punya kekayaan tanpa batas, militer super kuat, negara makmur jaya, tapi tiba-tiba Anda terbangun di tengah malam, keringat dingin, gara-gara satu teka-teki surrealis yang nempel terus di kepala. Gimana ceritanya 7 ekor sapi yang sangat kurus, kering kerontang, dan kelaparan bisa menelan bulat-bulat 7 ekor sapi yang super gemuk dan sehat. Dan yang paling horor, setelah nelan habis sapi-sapi gemuk itu, fisik sapi yang kurus ini sama sekali nggak berubah. Nggak ada sisa, nggak ada jejak kemakmuran sedikit pun yang ditinggalkan. Ini jelas bukan cuma kembang tidur biasa. Ini paradoks yang melanggar hukum alam. Dan anehnya, nggak ada satupun cendekiawan istana yang bisa ngasih jawaban rasional. Istana benar-benar dipenuhi kepanikan dan ketegangan yang pekat. Misteri ini seolah mustahil dipecahkan. Masuk ke bagian pertama, mimpi aneh sang raja. Sebuah mimpi buruk kerajaan yang sukses ngebikin panik dan membingungkan satu bangsa. Nah, yang bikin hal ini benar-benar menarik adalah kontras ekstrim di antara dua simbol tadi. Di satu sisi, kita melihat 7 sapi gemuk. Kalau diomongin dalam konteks ekonomi, ini tuh metafora yang brilian banget buat kemakmuran yang melimpah ruah. Ibaratnya masa panen raya yang nggak ada habisnya. Semua kerasa stabil dan aman. Tapi, perhatian kita langsung ditarik ke sisi sebaliknya. 7 sapi kurus yang mewakili kelaparan ekstrim, kekeringan, dan kehancuran total. Yang bikin visi ini sangat mencekam buat sang raja adalah interaksi mematikan di antara keduanya. Sapi yang kurus melahap abis yang gemuk tanpa sisa. Kemakmuran masa lalu lenyap gitu aja pas bencana datang. Ini adalah gambaran paling murni dari krisis ekonomi terburuk. Sebuah depresi yang bisa menghapus kekayaan bertahun-tahun cuma dalam sekejap mata. Lanjut ke bagian kedua, tahanan raksasa pemecah kode. Munculnya seorang detektif yang sama sekali nggak terduga. Jadi, di saat semua elit pemerintahan dan orang-orang paling jenius di Mesir udah nyerah dan mentok, solusi buat nyelamatin negara justru datang dari tempat yang paling gelap, sel penjara bawah tanah. Dan kita bukan lagi ngomongin dukun dengan bola kristal ya, kita ngomongin seorang analis sejati, ahli strategi yang kebetulan lagi terjebak di strata sosial paling bawah gara-gara ketidakadilan. Namanya Yusuf. Bayangin transisi gilanya. Yusuf dikeluarin dari penjara gelap, langsung dihadapkan ke penguasa dunia. Dan dia nggak berdiri di sana kayak orang ketakutan. Dia justru tampil luar biasa tenang, layaknya konsultan manajemen krisis tingkat tinggi. Kenapa dia bisa setenang itu? Karena dia bisa lihat apa yang dilewatkan sama semua cendekiawan Mesir. Dia nggak ngelihat mimpi itu sebagai mistis. Dia mengidentifikasinya sebagai presentasi data makroekonomi. Di tangan Yusuf, kode rahasia ini akhirnya terbongkar jadi peringatan krisis yang sangat logis. Bagian ketiga, nubuat bencana 7 tahun. Momen di mana sebuah mimpi diterjemahkan jadi perkiraan ekonomi dunia nyata. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana abstraksi yang menakutkan tadi dipetakan ke dalam peristiwa makroekonomi 14 tahun yang nggak bisa dihindari. Yusuf membedah simbol sapi dan gandum ini jadi sebuah timeline yang sangat konkret. Mulai dari tahun pertama, Mesir bakal masuk ke siklus 7 tahun kelimpahan pertanian yang absolut. Ekonomi bakal meroket tajam sampai puncaknya di tahun ke-7. Tapi, perhatikan baik-baik transisi brutal di tahun ke-8. Boom, anjlok drastis. Kelaparan parah bahkan menyerang tiba-tiba, ngeringin sungai Nil, matiin semua hasil panen, dan krisis ini bakal terus berlanjut tanpa ampun sampai tahun ke-14. Yusuf memprediksi 7 tahun kekeringan ini bakal sangat merusak. Sampai-sampai masyarakat bakal benar-benar melupa kalau mereka pernah hidup makmur. Masuk ke bagian keempat, strategi yang menyelamatkan jutaan nyawa, waktunya mengeksekusi master plan. Tahu kalau badai bakal datang itu satu hal, ya kan? Tapi nyiapin kapalnya supaya nggak tenggelam, nah itu beda cerita. Mari kita lihat gimana Yusuf membangun solusi logistik yang luar biasa solid ini. Sekali lagi, ini bukan sihir, ini kecerdasan manajemen rantai pasokan kelas dunia. Langkah pertama, mereka genjot produksi pertanian gila-gilaan selama 7 tahun masa subur, mengeksploitasi setiap jengkal tanah yang ada.
Terus langkah kedua, mereka bangun infrastruktur penyimpanan gandum supermasif. Tahu nggak rahasianya apa? Yusuf perintahkan supaya gandumnya disimpan dan dibiarkan tetap di dalam bulirnya, biar nggak membusuk. Teknik pengawatan biologis yang jenius banget di zamannya. Lalu langkah ketiga adalah kedisiplinan. Mereka nerapin penjataan makanan yang sangat-sangat ketat selama 7 tahun bencana. Sedikit aja ada kebocoran di sistem ini, negaranya bisa hancur dari dalam. Jadi, poin krusialnya di sini adalah lebih dari 1 juta jiwa. Yap, strategi penyimpanan gandum yang dirancang dengan sangat hati-hati ini bukan sekedar kebijakan publik yang sukses. Ini adalah operasi penyelamatan nyawa manusia dalam skala yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Coba bayangin, kalau aja Yusuf nggak bisa baca kode masa depan itu, dan kalau eksekusi penimbunan nasionalnya gagal, seluruh peradaban Mesir dan negara-negara di sekitarnya udah pasti musnah tersampuk laparan ekstrim. Cetak biru pertahanan inilah yang secara harfiah menyelamatkan jutaan nyawa dari kepunahan. Yang pada akhirnya membawa kita ke pertanyaan yang paling provokatif dari analisis kita hari ini. Sekarang fokusnya bukan lagi tentang Mesir kuno, tapi tentang kita. Apa 7 sapi kurus dalam kehidupan atau bisnis Anda saat ini? Entah itu ancaman krisis keuangan pribadi, resesi pasar global yang mendadak, gangguan kesehatan, atau disrupsi di industri Anda. Hukum alam udah ngebuktiin kalau krisis bakal selalu datang setelah masa kelimpahan. Jadi pertanyaannya, apakah Anda udah manfaatin masa-masa sapi gemuk dengan disiplin? Dan yang paling penting, apakah gandum alias aset pelindung Anda udah tersimpan aman buat ngadepin krisis yang pasti datang itu? Materi yang kita bedah hari ini ngebuktiin kalau masa depan selalu berpihak sama mereka yang nggak cuma jago baca tanda-tanda, tapi juga ambil tindakan nyata jauh sebelum badai tiba. Sebuah pemikiran yang sangat patut buat direnungkan. Terima kasih udah ngikutin analisis kita kali ini. Pikirkanlah hal itu dan mari kita bersiap untuk masa depan.